Jumlah minimal dalam sholat jamaah. Jumlah minimal orang yang menunaikan sholat jamaah adalah 2 orang. Di mana yang satu menjadi imam dan yang satunya lagi menjadi makmum. Semakin banyak jumlah jamaah yang mengikuti suatu sholat jamaah, maka hal itu semakin dicintai oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda, wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Wa ma kana aktsaru fahuwa ahabbu ila Allah Ta'ala." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 20.759, Abu Daud 554, An-Nasai 843, Ibn Hibban 2056, dan hadis ini disahihkan juga oleh Al-Hakim dan Ibnul As-Sakan. Terjemahannya, sholat seseorang yang dikerjakan bersama seseorang, pahalanya lebih banyak daripada sholat sendiri. Jadi minimal ada 1 orang yang kita ajak berjemaah. Dan sholatnya dikerjakan bersama 2 orang, 3 orang jemaah sekarang. Kalau 2 orang, sudah afdal daripada 1 orang. 3 orang lebih afdal daripada 2 orang. Kata Nabi SAW, dan sholatnya dikerjakan bersama 2 orang, 2 makmum, dia imam, pahalanya lebih banyak daripada sholatnya bersama seorang saja. Dan semakin banyak jumlah jamaah, niscaya semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat jamaah dilakukan di masjid lebih utama, dan masjid yang jauh jaraknya lebih utama lagi daripada masjid yang lebih dekat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'laman nasi ajran ab'aduhum ilaiha mamsha." Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh jarak perjalanannya ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim nomor 662. Dan ini sebenarnya saling melengkapi satu sama yang lain, bahasanya dengan Sahih At-Targhib At-Tarhib ya. Saya berharap teman-teman juga mengikuti di Jumat ya. Hari Jumat kita juga ada live sekali sehari. Itu juga masih membahas tentang masalah kitab sholat ya. Bahkan banyak sekali di sana hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dan disahihkan ditelusuri lagi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, itu lebih banyak dan lebih variatif lagi. Nah, sampai ada pernah seorang sahabat yang tinggal agak jauh dari masjid ya. Kemudian dia dilihat oleh sahabat yang lain lalu dikatakan, "Kenapa kau tidak beli tunggangan? Mungkin bisa memudahkan kau untuk urusanmu termasuk ke masjid." Dia mengatakan, "Saya berharap ya, bisa dengan langkahku ini walaupun jauh gitu kan, itu aku dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Nabi SAW mengatakan dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, bahkan sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, "Saya lihat orang ini tidak pernah telat sedikit pun, selalu on time walaupun rumahnya jauh dari masjid." Begitu juga ada satu kaum ya, yang mau pindah, rumahnya mereka jauh dari Masjid Nabawi, mereka selalu sholat di Masjid Nabawi dan selalu kejauhan. Tidak semua orang punya kuda pada saat itu. Dan kalaupun orang punya kuda, karena kuda seperti orang berolahraga, walaupun dia tunggangi dan ada angin, tetap saja biasa keringatan. Beda dengan kalau kita sekarang ada mobil, ada motor, mungkin tidak ada gerakan tubuh ya, sehingga tidak membuat keringat. Maka mereka merasa gelisah ingin lebih dekat dengan masjid. Nah, karena Nabi SAW melarang pindah. Nabi SAW mengatakan, tetaplah di tempat kalian, sesungguhnya langkah-langkah kalian akan menjadi saksi buat kalian pada hari kiamat. Dan terlalu banyak keutamaan berhubungan dengan masalah ini ya. Poin yang keempat, kehadiran kaum wanita dalam sholat jamaah. Bagi kaum wanita dibolehkan untuk menghadiri sholat jamaah di masjid jika dipandang aman dari fitnah dan tidak dikhawatirkan adanya gangguan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Janganlah kamu melarang para wanita dari hamba-hamba Allah mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis sahih riwayat Ahmad nomor 9362 dan Abu Daud 565. Akan tetapi kata beliau, sholatnya seorang wanita di rumahnya lebih utama. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, "Wal yakhrujna tafilat." Ketika mereka pergi ke masjid pun hendaklah mereka tidak memakai minyak wangi, bukan dandan menuju ke masjid ya, yang jadi fitnah malah. Hadis ini riwayatkan Ahmad nomor 9362 dan Abu Daud 565. Jika mereka memakai minyak wangi, maka tidak dibolehkan bagi mereka menghadiri sholat berjamaah di masjid. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Ayyuma imra'atin asabat bakhuran, fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah." Wanita manapun yang memakai wangi-wangian, maka hendaklah ia tidak hadir bersama kami dalam melaksanakan sholat isya berjamaah. Hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 444. Kebetulan memang itu ya, Nabi SAW menyampaikan di waktu sholat malam, ya maksudnya sholat maghrib ataupun sholat isya. Beliau melarang kasuistik pada saat itu ada, kalau ada wanita yang hadir dan pakai wangi-wangian, bisa tercium bahkan ya, maka tidak boleh hadir dalam sholat. Ya. Dan dalam sebuah athar disebutkan, tentu tidak disebutkan dalam buku kita ini, Abu Hurairah pernah radhiyallahu anhu menuju ke masjid lalu melihat ada wanita di seberang jalan
Itu jalan menuju ke masjid juga tapi wangi, kecium baunya oleh beliau. Maka beliau mengatakan, wahai hamba Allah, pulanglah dan mandilah seperti kau mandi junub. Disuruh bersihkan wangi-wanginya itu, baru kemudian kalau mau ke masjid boleh. Jadi karena tujuannya mau ibadah, bukan malah menjadi penyebar fitnah. Kata beliau, akan tetapi sholat seorang wanita dikerjakan di rumahnya tetap lebih utama berdasarkan sabda Nabi SAW, wabuyutuhunna, maaf saya ulangi, wabuyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 567. Poin yang kelima, pergi dan berjalan menghadiri sholat berjamaah. Bagi seseorang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, disunnahkan mendahulukan kaki kanannya sambil membaca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku menyerahkan diri kepada Allah, tidak ada dan kekuatan kecuali milik Allah. Ini sebenarnya dalam riwayat tadi disebutkan, ini doa keluar dari rumah ya. Tapi dalam riwayat ini, atau dalam tulisan ini, Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menggabungkan. Setelahnya juga ada lanjutan doa, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlam au ajhala au yujhalu alayya. Ini doa juga doa keluar rumah sebenarnya. Tapi Syekh Abu Bakar rahimahullah menggabungkan keutamaan-keutamaan ini. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku sesat dan aku disesatkan. Ya. Jangan sampai, atau aku berlindung kepadamu dari tersesat dan atau disesatkan. Au azilla au uzalla, atau tergelincir ke dalam dosa atau digelincirkan. Au adlima au udlam, atau berbuat zalim atau dizalimi. Au ajhala au yujhalu alayya, atau berbuat bodoh atau dibodohi. Kemudian ada dalam kurung di situ ya. Beliau menambahkan doa lagi. Dan ini ya, beliau ambil dari riwayat Ibnu Majah nomor 778, yaitu Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhruj asyarru atau asyaran ya. Fa inni lam akhruj asyarr. Ya, saya perbaiki lagi kembali, fa inni lam akhruj asyaran wala batara wala riya'an wala sum'ah kharajtu ittiqa'a sakhtika wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tunkidani minan nar wa an takfir li dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Artinya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu serta hak langkah kakiku ini. Sesungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan kufur nikmat, tidak dalam keadaan sombong, tidak dalam keadaan riya, dan tidak mencari ketenaran. Tapi aku keluar karena merasa takut terhadap murkamu serta mencari keridhaanmu. Aku mohon kepadamu agar engkau menyelamatkan diriku dari adab neraka dan mengampuni semua dosa-dosaku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Kemudian ditambah dengan potongan yang terakhir, dan ini yang masyhur sebagai doa memang ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah di hatiku cahaya, wa fi lisani nura, dan di lidahku cahaya, wa fi sam'i nura, dan di pendengaranku cahaya, wa fi basari nura, dan di penglihatanku cahaya, wa an yamini nura, dan sisi kananku juga cahaya, wa an shimali nura, dan sisi kiriku juga cahaya, wa min fawqi nura, dan di atasku cahaya. Allahumma azzim li nura, ya Allah agungkanlah atau besarkanlah cahaya dalam diriku. Ya. Untuk ada beberapa lafaz di sini ya. Ada juga selain a'zim li nura, agungkanlah cahaya itu, dan ada juga azim li nura, perbesar cahaya itu untukku. Ada tambahan lafaz yang lain, dan ini sudah saya bedah juga di dalam bedah buku kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu waj'al fi basar waj'al fi bashari nura, dan jadikanlah di wajahku cahaya, wa fi qabri nur, dan di kuburanku juga cahaya. Kemudian beliau mengatakan, kemudian hendaklah ia berjalan dengan penuh ketenangan dan kemantapan. Tidak boleh lari-lari. Ya. Khawatir nanti ngos-ngosan, akhirnya bacanya sholat pun terganggu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Jika kamu bermaksud menghadiri sholat, maksudnya berjamaah, hendaklah kamu berjalan dengan penuh ketenangan. Maka apa yang kamu dapatkan dari sholat, ya, walaupun sudah terlanjur iqamah misalnya, tetap saja jalan. Apa yang kamu dapatkan, walaupun cuma 1 rakaat, 2 rakaat, ya,
hendaklah kamu menunaikannya. Sedangkan apa yang terlewatkan darimu, kalau kau masbuk, hendaklah kamu menyempurnakannya. Saya tambah saja setelah imam salam. Oleh karena itu kalau tidak mau ketinggalan, usahakan keluar sebelum azan, ya, atau pas azan lah paling tidak kalau memang masjid kita dekat dari rumah. Riwayat ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 908 dan juga diriwayatkan Muslim nomor 602. Kemudian saat ia sampai di masjid kata beliau dan akan memasukinya hendaklah yang mendahulukan kaki kanannya sambil membaca doa berikut ini. Jadi sering kali orang memang masuk ke dalam masjid itu dia nggak peduli kaki kanan kaki kiri duluan. Sering kali begitu. Umumnya muslimin ya. Padahal ini hanya apa susahnya dengan mendahulukan masuk kaki kanan masjid keluar kaki kiri. Dengan itu saja toh kita juga akan melangkah ke masjid dapat pahala. Dan anjurannya membaca doa pada saat masuk masjid Bismillah. Dengan nama Allah, A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa biwajhihil karim, dan dengan wajahnya yang Maha Mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang abadi, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Sampai sini tentu ada footnote nomor 779, itu diriwayatkan Ibnu Majah nomor 466. Kemudian juga ada riwayat yang lain, tambahannya adalah membaca salawat Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallim, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ya, curahkanlah rahmat dan juga kesejahteraan kepada Nabi kami Muhammad dan keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku serta bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini ada footnote nomor 780 di bawah. Itu diriwayatkan Imam Ahmad nomor 25.878 dan Ibnu Majah 771. Ya, sebagian ulama menyusunnya dengan memulai membaca salawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bisa juga Allahumma salli ala Muhammadin, ya. Disusul lafaz hamd ini wa alihi wa sallim. Ya. Kemudian Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kemudian dia masuk tadi doa yang pertama, A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita masuk, kita minta dibukakan pintu-pintu rahmat. Nanti kan ada bahasan juga, kalau kita keluar dari masjid, maka kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemudian bisa juga kita baca salawat Ibrahim di salawat yang kita baca pada saat tahiyat, lalu kita baca Allahumma ftah li abwaaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu, rezeki. Kalau kita masuk, kita minta rahmat. Kalau kita keluar, minta fadl atau karunia. Kemudian ditambah Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, selamatkan aku dari godaan syaitan itu kalau keluar. Kata beliau, hendaklah ia duduk langsung. Hendaklah ia tidak langsung duduk. Maaf, saya ulangi. Hendaklah ia tidak langsung duduk sehingga melaksanakan sholat tahiyat masjid terlebih dahulu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Jika salah seorang yang akan masuk ke masjid, maka hendaklah ia tidak duduk sehingga ia sholat sunnah 2 rakaat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1167, Muslim 714. Ya. Tentu di sini kalau tahiyat masjid ini masih masih panjang bahasan ulama. Tapi yang hampir disepakati adalah sholat tahiyat masjid ini tidak harus secara khusus dikerjakan. Intinya orang sholat, misal contoh Anda masuk ke masjid, Anda temukan ternyata sudah azan dan ada antara azan dan iqamah ada sholat qobliyah. Anda sudah, walaupun sholat qobliyah, Anda berarti sudah sama saja tahiyat masjid, karena intinya sholat sebelum duduk. Jadi sholat sunnah atau sholat wajib semuanya masuk menutupi sholat tahiyat masjid. Tapi kalau Anda datang untuk majelis ta'lim misalnya, ya, Anda datang untuk membaca Al-Quran, ya, maka Anda pas masuk tidak ada sholat tertentu, ada sholat tahiyat masjid. Niatkan tahiyat masjid. Ya. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan boleh digabungkan niatnya tahiyat masjid dengan sholat qobliyah. Sebagaimana Syekh Abu Bakar Jazair sendiri membahas masalah itu. Waktu beliau masih hidup rahimahullah, saya pernah hadiri majelisnya langsung di Masjid Nabawi. Dan saya tanyakan itu langsung. Tentang masalah boleh nggak menggabungkan niat amalan sunnah. Dan beliau mengatakan boleh. Diambil daripada hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Ya. Semua itu sesuai dengan niatnya. Semua orang akan sesuai dengan niatnya. Ya, selama memang itu dibolehkan untuk menggabungkannya. Ya, seperti itu kurang lebih. Seperti puasa Senin Kamis sama Yaumul Bid dan seterusnya. Kata beliau, kecuali jika ia memasukinya saat terbit atau terbenam matahari, maka ia memasukinya pada saat, jika ia masuki pada saat seperti itu, maka ia langsung duduk serta tidak perlu sholat sunnah 2 rakaat lebih dahulu. Karena Rasulullah SAW telah melarang menunaikan sholat pada 2 waktu tersebut.
Karena ini waktu dilarang sholat ya. Sunnah maksudnya. Di sini tahiyat masjid. Kemudian ketika ia hendak keluar dari masjid, hendaklah ia mendahulukan kaki kirinya sambil membaca doa sebagaimana dibacakan ketika masuk. Hanya saja lafadznya diganti dengan waftah li abwaaba fadlik. Ya Allah bukakan pintu-pintu fadl. Fadl itu maksudnya keutamaanmu. Ya, keutamaanmu. Jadi insya Allah ini bahasan kita yang kita bahas pada kesempatan kali ini.